kenapa? Yo, pernah ada satu kejadian, ada yang sewa di situ. Setiap hari tuh anaknya tuh nangis terus, dan keadaan ekonominya tuh berantakan terus gitu loh. Yang ekonominya stabil, tiba-tiba dari kerjaannya tuh dipecat kayak gitu loh. Rumah ini, pokoknya 3 rumah di depanku sama yang aku sewa sama sebelahnya. Kejadiannya tuh hampir sama kayak gitu. Yang di tempatku tuh juga sama gitu loh. Kejadiannya juga nggak jauh beda. Disewa sama orang juga, setiap hari tuh keluarganya tuh bertengkar aja, emosi terus kayak gitulah. Terus akhirnya aku dari situ aku kan sedikit tahu, oh sejarahnya tuh kayak begini, rumahnya tuh kayak begini. Gak lama ada satpam lewat nih. Satpam tuh bilang gini sama aku, C, saya ceritain ya, jangan kaget, dia bilang gitu. Enggak pak, bapak cerita aja biar saya ini paham dan mengerti betul keadaan yang di sini tuh kayak bagaimana. Bapak kan jauh lebih tahu daripada saya. Akhirnya dia cerita kalau yang punya rumah di tempatku itu yang punya orang di Jakarta, ya orang Jakarta. Disewain itu nggak ada yang mau, pernah ada yang nyewa, itu satu keluarga baru 1 minggu sudah minta pindah. Katanya di rumah yang aku sewa itu banyak kejadian-kejadian kayak anak lari-lari. Itu yang bikin orang yang di rumah situ tuh pada takut semua. Gelas minggir-minggir sendiri kayak gitu-gitu. Terus kursi goyang-goyang sendiri. Pokoknya serba horor dan serba serem lah. Mereka nggak kuat, nggak tahan tinggal di situ. Terus di samping rumah yang aku sewa pun kan kosong. Itu juga setiap malam itu ada orang nangis. Terus ada kayak orang lagi bertengkar pukul-pukulan padahal nggak ada orang. Dan memang aku juga sering dengar kayak gitu. Tapi aku kan nggak terlalu peduli ya. Nggak pernah tak aku urusin gitu ada suara-suara kayak gitu. Terus, nah bapak satpam ini kan agak sedikit orangnya ngerti. Terus dia bilang begini sama aku. Nah kebetulan si nyewo itu sampean, yang cewek itu aku. Itu yang penghuni itu segan sama kamu C, dia bilang gitu. Lah kan aku semakin bingung loh, segan kenapa pak? Oh aku loh nggak ngerti apa-apa soal-soal kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Yo pokoknya dia segan sama sampean, makanya sampean lah, ya sampean memang diketok-ketok tapi kan sampean diketok wujudnya api-api katanya gitu. Oh iya pak, kalau itu saya akun iya, nggak pernah ada wujud jelek-jelek, itu nggak ada. Yang jelek itu malah di depan salon saya bilang gitu. Oh kalau ini memang kosong sudah lama, tahun-tahunan, dia bilang gitu. Lebih, kalau ada 7 tahun itu lebih, dia bilang gitu. Iya pak, ini kurang ajar ini sing penghuni di sini, aku bilang gitu. Ya aku ceritain yang masalah sate tadi itu. Terus dia bilang, nah, ini memang rodok ganggu C, dia bilang gitu. Mus ganggu banget ya, aku males urusan sampai kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Yo apa ya C yo, gak melok duwe omah gak iso ngleboni, dia bilang gitu. Terus singkat cerita, ada kontraktor datang mau bener-benerin rumah itu. Terus dia bilang gini, ini saya dari bapak A ya, mau renovasi tempat ini dan sudah dibayar, katanya begitu. Kuncinya dibawa, kebetulan nih aku pengen masuk. Dia masuk nih, kontraktor itu sama pegawai-pegawainya masuk. Terus saya bilang, mas boleh nggak saya masuk, saya mau lihat dalam-dalamnya dong, siapa tahu, aku bilang siapa tahu aku pengen beli ini rumah, padahal nggak pengen ya beli rumah di situ ya kan. Aku masuk, di setiap sudut itu aku liatin terus di kamar mandi segala macam aku liatin, tangganya. Akhirnya aku naik ke atas, aku lihat tuh cewek, dia cuma diem aja, dia diem. Aku cukup tahu
karena di bawah ada orang ya, takutnya kalau aku ngomong sendiri kan dibilang aku gila nih. Aku turun, udah lihat-lihat sih katanya, udah pak, yuk kudu direnovasi total ini, apalagi atap-atapnya ini, plafonnya mau ambrol, aku bilang gitu. Terus aku bilang hati-hati loh pak, aku bilang gitu. Oh iya, ini kok nanti pegawai saya tidur di dalam sini kok. Oh iya, aku tunggu nih kejadian-kejadian yang bener-bener horor banget. Beneran, aku sengaja jam 10 itu masih aku buka nih salonku. Aku ngobrol-ngobrol sama Oneng. Sekitar jam 11-an tuh kedua pegawainya itu, maksudnya tukang-tukangnya itu pada keluar semua. Lari gitu loh. Lari ke tempatku. Dia bilang, "Loh kenapa pak?" Saya bilang gitu. "Mbak, tolong po mbak," dia bilang gitu. "Tolong kenapa ya pak ya? Saya boleh nggak nginep di sini semalam aja," dia bilang gitu. "Loh kenapa pak? Orang nggak ada kamar di sini, di atas kamar ini kamar saya sama pegawai saya bilang gitu. "Wes gak popo mbak, pokoknya aku turunin ubin gak popo," dia bilang gitu. "Opo pak? Sebenarnya ini loh opo," aku bilang kayak gitu. Jadi menurut kesaksian dia, jadi barang-barang yang dia bawa, alat-alat tukang itu pada kayak berserakan sendiri gitu loh, kayak terbang-terbang sendiri gitu. "Oh wedok mbak," katanya gitu. "Wedok mbak, raine welek mbak, ya Allah," dia bilang kayak gitu. Terus aku tuh dengan PD-nya ya kan, dengan PD-nya aku tuh bilang gini, "Ayo pak, terno aku pak," aku bilang gitu. "Mau mbak sampai rono deh, wes tak pak, terno aku." Akhirnya mbaknya nganterin aku nih ke situ. Terus aku bilang gini, aku tuh ngomong-ngomong sendiri, "Mbak, aku yo gak ndelok awakmu, awakmu iso ndelok aku bilang gitu. Ojo ngono mbak, yo wong kerja, golek pangan, lek anake gak mangan, awakmu ada ngopeni," tak gitu. Aku gituin. "Ojo ganggu, kok nang kene yo nang kene, iki dibenerin, ben omahe iki layak apik. Lek wong iki gak kerja, awakmu apa nanggung uripe," aku bilang kayak gitu. Sunyi sepi, sunyi pokoknya sunyi sepi gitu. Terus aku bilang, "Pak, udah nggak akan ada apa-apa kok di sini pak," aku bilang kayak gitu. "Iku wong wedok memang kurang ajar," aku bilang kayak gitu. Terus si orang dua ini tetap nggak mau tidur di situ. Akhirnya tidur di tempatku ya kan, tidur di bawah. Tidur di bawah, kok ya apesnya dia. Jadi malam-malam itu versinya dia itu kayak ada yang ngencingin dia. Jadi seluruh badannya itu bau kencing semua. Tidur di dalam salonku itu tadi. Padahal ibarat kata nggak mungkin saya atau pegawaiku ngencingin dia gitu loh. Dia semakin takut juga. Pagi-pagi tuh ngomong sama kontraktornya, sama bosnya. Dia cerita panjang lebar, dia nggak percaya. Akhirnya bosnya itu ikutan tidur di situ, singkat cerita. Tidur di situ, nggak nggak dinampakin apa-apa. Sejak semalamnya aku tuh bilang jangan ganggu, dia juga punya anak, mau hidupin keluarganya, itu nggak ganggu sama sekali. Otomatis bosnya nggak percaya kan, bosnya nggak percaya, cuman dikasih satu orang lagi untuk nemenin, jadi 3 orang yang ada di depan rumah itu. Tapi mereka juga masih bingung, kok aku tuh betah gitu di salon itu, secara kan keadaannya nggak jauh beda sama yang di dia mau renov gitu loh. Terus nggak tahu ya, itu kulit itu nggak tahu bawa orang dari mana gitu, kayaknya sih kayak ada agak-agak orang pintar gitu. Nah orang itu tuh tiba-tiba tuh aku keluar dari salon tuh dia bilang begini, "Omah sampean aku gak wajar mbak, sampean kayak usahaku ora iso gede," hari ini katanya gitu, nggak bisa gede, nggak bisa berkembang, itu nggak bisa. "Saya tahu kok pak," saya bilang gitu, "saya ngerti, sampean kok gak ngalih tuh kok kene mbak,
waktu nih, aku bilang kayak gitu. Aku bilang belum waktunya itu loh. Tiba-tiba jendela kamar yang di lantai atas itu kebuka sendiri, kayak orang banting gitu, kayak orang nggak terima kayak gitu. Nah, itu bener-bener si orang pinter itu ngomong kayak gini, loh kan sampai aku ngalih atau kok gini, dia bilang gitu. Iya pak, aku bilang gitu. Nah kebetulan memang saat itu sudah hampir selesai lah ya, rukoku yang ada di Sidoarjo itu sudah hampir selesai. Terus aku tuh mau inilah, aku mau packing barang, mau packing barang, packing packing barang, masukin ke kotak ini, kotak A misalkan. Aku tinggal tidur gitu, ini kotak kosong dan semua barang-barang kembali ke tempatnya. Pegawaiku heran, aku pun juga heran. Balik lagi nih, kita masukin lagi semuanya, sampai saluran tempat keramas itu kada ada paralon itu aku copot, pikirku biar gampang diangkat kemudian harinya gitu ya kan. Aku sudah nggak mau lagi buka salon di sini karena bagiku kita lihat secara omset kurang bagus. Di samping itu aku juga banyak mikirnya lah, kepikiran kejadian-kejadian yang menurutku nggak masuk akal dan nggak bisa diterusin gitu. Kita tinggal tidur nih malamnya, besoknya balik ke tempatnya lagi. Tahu nggak, saluran air paralon tempat keramas udah nyambung lagi. Aku tanya pegawai, kamu yang sambung? Dia bilang enggak. Benar-benar kejadian yang aneh, dan gak habis pikir, seolah-olah mereka tuh gak menginginkan aku tuh pindah dari situ. Aneh kan. Akhirnya aku terusin sampai benar-benar sewa itu sudah selesai. Aku terusin. Malamnya tuh aku sengaja gak tidur. Aku tuh ngomong gini, aku tuh mau pindah. Aku bilang aku sudah gak kuat lagi kalau harus bayar sewa segini banyak, aku tanggung sendiri. Uang dari mana aku? Secara kan awalnya ini 2 orang yang buka usaha. Kalau aku sendirian aku nggak mampu bayar segitu besarnya. Karena bagiku nilai 35 jutaan itu besar. 1 tahun belum lagi biaya hidup yang lain-lain. Karena omset salon nggak mencukupi di sini. Terus nggak lama tuh ada suara anak kecil nangis. Terus aku bilang lagi, kalau saya punya salah saya minta maaf. Kalau kalian terganggu dengan saya juga minta maaf. Saya nggak ada bermaksud apa-apa, niat saya cuman cari uang, nggak ada niat mengganggu atau ini itu, nggak ada. Saya bilang gitu. Itu sejak aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba aku tuh didatengin sama nenek-nenek itu, sama kakek-kakek itu di depanku. Ini posisi aku sadar, aku nggak lagi tidur, aku nggak lagi mimpi. Aku yang pertama kali ngelihat kejadian kayak gitu, kaki tuh nggak bisa gerak, mau ngomong nggak bisa, mau lari nggak bisa. Mereka bilang begini sama aku masih inget betul. Yo kak Poponduk, dia bilang gitu. Aku terjemahin bahasa Indonesia lah ya. Ya nggak, ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau golek rezeki di tempat lain ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Sing ngati-ngati yang kerja, dia bilang gitu. Aslinya yo aku iki wis seneng karo kowe manggon ning kene, awakmu yo sopan, awakmu yo ngerti ngerti dur, dia bilang, maksudnya ngerti tata krama kayak gitu-gitu. Ya memang awal-awal mbiyen gurung ono kesepakatan antara aku karo awakmu, maksudnya
kita masih belum kenal ya, dan mereka sering gangguin aku gitu kan. Kayak aku kan saat itu takut sendiri gitu. Tapi ya wis ora popo, memang jalane mung sampai ini. Yen awakmu lewat rene maneh yo mampiro, dia bilang gitu. Aku tuh cuma ngeliatin doang gitu loh, ngeliat hal aneh. Aku tuh seumur-umur nggak pernah ngeliat hal-hal kayak gitu secara langsung. Mukanya ya muka-muka kayak orang manusia beneran, nggak ada jeleknya, nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak serem gitulah. Terus aku tuh bilang gini, G, aku bilang gitu. Terus nah sorry, terus habis itu si anak kecil ini juga nampak dia sambil nangis. Ojo ngale, dia bilang gitu. Makin takut kan aku. Kita kan nggak bisa lari kalau kita posisi sudah kayak gitu tuh, nggak bisa lari. Terus akhirnya kan aku tenangin pikiran, tenang, tapi orang itu masih ngeliatin aku terus. Mungkin aku ngomong kali ya. Terus aku tuh ngomong gini, Mbah, kula ajeng, ya bahasa Indonesianya ya, saya mau pamit, saya sudah ada tempat dari orang tua saya mau pindah, soalnya saya sudah berdiri sendiri sekarang, saya nggak joinan lagi. Aku bilang kayak gitu. Si anak kecil ini masih bilang ojo ngale terus saja kayak gitu. Terus si mbah itu tiba-tiba tuh bilang kayak gini, yang cewek, yen kowe gelem gawa arek iki gawon, katanya gitu. Si anak kecil ini tadi aku justru bawa, berkata dia sudah seneng gitu ngikut aku gitu. Aku bilang, boten mbah, biarin dia di sini, aku bilang kayak gitu. Dia tetap, aku melu kue terus gitu. Aku ikut kamu, dia bilang gitu. Saya bilang nggak bisa. Aku bilang sama dia, adik, kamu di sini aja, nanti kalau aku lewat-lewat di sini aku akan mampir ke kamu, aku akan sambung doa terus buat kamu, nanti aku kasih kamu baju ya, aku bilang kayak gitu, nanti aku beliin ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya tuh dia tuh ngangguk gitu, dia sudah ngerti. Terus aku bilang, tolong nanti kalau saya packing barang jangan dikembaliin ke asalnya ya, saya bilang gitu, karena sudah mau mepet mendekati harus pindah, karena uang 35 juta itu bagi saya banyak. Terus anak kecil tuh bilang gini, why duit kayak gitu, why ono duit, katanya itu. Dia ngomong sama tuh kakek nenek, katanya dia suruh ngasih aku uang, maksudnya buat bayar sewa ini gitu loh. Terus nenek itu bilang, gue gelem, dia bilang gitu. Aku semakin takut ya kan, ibarat kata aku pikirnya mereka sudah nggak ada di dunia ini, duit dari mana coba. Ayah aku bilang, nggak usah mbah, boten, aku bilang kayak gitu, nggak usah. Nah terus ngimpun, aku bilang ya sudah, besok saya packing ya mbah, aku bilang gitu. Terus mereka bertiga itu ngangguk, udah hilang tiba-tiba. Akhirnya tidur nih aku. Sepagi aku tata-tata semuanya udah rapi. Aku tinggal pergi beli baju buat ini anak. Aku beli baju juga buat itu kakek-kakek, nenek-nenek. Aku beli kayak jarik gitu. Waktu aku balik, barang-barangku masih tetap di posisi yang sama, dalam arti udah di kardus-kardus. Besoknya kan mau diangkut nih, mau diangkut sama pickup gitu. Malamnya aku waktu naik ke atas, aku tuh cuman mikir doang, gimana ngasihinnya, aku bilang gitu.
Gak lama mereka bertiga itu muncul lagi di atas. Aku bilang, adik ini buat kamu, bu ini buat, maksudnya nek ini buat jenengan, buat nenek, ini buat kakek. Aku kasih kayak batik itu atasan lengan panjang. Mereka seneng gitu, mereka seneng. Di bawah dia udah dipegang nih, terus pesan dia terakhir ke aku tuh gini, kalau bahasa Jawanya tuh, nang di paramu sing hati-hati, urip ning donya ki ibarat mimpi, awakmu cuma numpang ngombe, sesuk wis ora eneng, sing ngati-ngati yo nggih. Dia bilang begitu sama aku. Ibarat kata kalau misalkan diterjemahin tuh, hidup itu di mana-mana itu yang hati-hati. Terus di dunia itu cuman ibarat kamu minum terus sudah tidak ada, yang lebih hati-hati dalam hidup. Dia bilang kayak gitu. Terus aku tuh bilang, oh iya pak, aku bilang J. Terus dia bilang matur suwun, dia bilang gitu, terima kasih. Terus anak kecil itu, aku gak oleh melu kue, masih ngotot kayak gitu. Aku bilang nggak usah, kamu di sini aja. Aku bilang kamu di sini aja, aku nggak iso ngeramu tawamu. Karena kan aku pikir kalau itu bocah ngikut aku gitu secara kan nggak kasat mata, aku takutnya nanti berdampak sama kehidupan aku ya kan. Aku nggak mau saat itu. Tapi kasih duit pun aku juga nggak mau. Aku takutnya uang apakah inilah nanti jatuhnya yang sarain hidupku sendiri. Aku tuh nggak mau. Jadi aku lebih baik istilah kasarnya ngalahin lah, ngasihin kayak gitu gitu loh. Setelah pamitan kayak gitu tuh, dia tiba-tiba udah hilang gitu aja, hilang. Besok paginya aku ini kemas-kemas semuanya, udah dijemput pickup, dan mereka tuh dari dalam itu kayak pamitan, maksudnya kayak lambain tangan kayak gitu, pamit pamit. Aku juga sudah nggak di situ. Mereka tuh pakai baju yang aku kasih loh. Aku sendiri juga heran, oh begini ya maksudnya itu kehidupan antara alam nyata dan alam gak kasat mata itu seperti ini. Pantesan aja terkadang kan kalau ada orang keguguran gitu, kalau ada diimpiin anak kecil minta baju gitu, terus dibeliin baju dan katanya itu diimpiin lagi tuh anak udah pakai baju itu. Mungkin kejadiannya hampir kayak gitulah ya. Aku juga nggak paham juga sih, tapi sejak kejadian itu benar-benar jadi pelajaran buat aku gitu loh, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini kita tuh nggak bisa gerusa-gerusu, nggak bisa seenaknya kita ya kan. Melihat sesuatu, kalau kita mau usaha itu penting sekali, penting banget, karena berhubungan dengan ya hal-hal kayak gitu. Kalau ada hal-hal kayak gitu kita jatuhnya apes, memang benar rugi, itu memang benar, sudah saya alami betul-betul. Dan dampaknya itu kita jatuhnya lebih ke buang-buang waktu. Untuk, maksudnya jangan sampai salah memilih tempat. Lebih baik kalian memilih tempat benar-benar hati-hatilah, cari lokasi yang benar-benar strategis, yang benar-benar bersih dari hal-hal kayak gitu. Kalau sampai ada yang udah lama banget gak ada yang sewa, lebih baik kalian jangan sewa. Lebih baik kalian sewa ya yang mahal sekalian, tapi tingkat ekonominya itu, maksudnya itu lebih inilah ya, lebih maju lah ya, daripada kejadian yang seperti aku. Jatuhnya selama 1 tahun tuh aku bukan membuka usaha, tapi menguji nyaliku. Kamu nih ibarat kata orang cari jati diri lah ya. Tapi dengan kejadian kayak gitu, aku lebih mengerti dan lebih sadar betul bahwa satu, kalau orang usaha harus hati-hati. Yang kedua,
Di dunia ini tidak ada cuman kita doang. Dan yang ketiga, kalau bisa nurut apa kata orang tua. Itu yang paling penting. Kalau orang tua sudah bilang perasaan sudah nggak enak, udah jangan diterusin, nanti bakalan celaka. Ya memang benar, udah aku rasain. Nah, akhirnya kan aku udah pindah. Aku ada punya salon sendiri sekarang, jauh lebih rame, jauh lebih profit, lebih berkembang sampai hari ini. Dan bener-bener pengalaman yang kemarin-kemarin aku jadiin pengalaman dimana itu nggak mungkin bisa ditukar sama apapun. Katakanlah kalau aku cerita panjang lebar saat pengalamanku yang kemarin, itu masih banyak kejadian-kejadian aneh. Pernah satu ketika nih ya, saat aku mau pergi ke rumah temanku, ya di satu komplek itu juga, aku sengaja lewat gang dimana aku buka salon saat itu. Mobilku tuh tiba-tiba mati sendiri pas di depan rumah situ. Bensin aku cek masih ada, ban semuanya nggak kempes, mesin oke, sampai aku datengin orang Auto 2000, dia bilang nggak ada masalah. Kenapa bisa mogok? Aneh. Setelah kejadian itu, yang mogok itu, aku tuh cuman ngomong gini aja, cuman bilang apa ya saat itu, cuman bilang assalamualaikum mbah, lewat nggih. Jadi aku cuman bilang gitu tau, bisa jalan. Aneh, padahal udah datengin orang Auto 2000, udah kena cas nih ya kan, nggak ada keluhan apa-apa, cuman bilang assalamualaikum, lewat nih mbah. Jadi dalam hidup kita harus permisi-permisi, karena kan awal yang aku pernah bilang terakhir sama itu keluarga nenek-nenek itu, nanti kalau saya lewat-lewat saya mampir-mampir. Aku tuh nggak mampir ceritanya, main lewat aja ya tiba-tiba mogok sendiri. Nah, ibarat kata tuh dia lebih bisa melihat kita daripada kita lihat mereka. Jadi satu ucap, dua ucap apa yang kita ucapkan sama mereka, ya memang kita harus kita harus tepati gitu. Dan itu jadi pelajaran berharga banget buat aku sekarang. Aku jauh lebih peka dalam maksudnya urusan seperti itu, dan jauh lebih berpengalaman dalam bidang usaha. Lebih berbobot lah jika kita melihat sesuatu untuk usaha kita. Ya itu aja pengalamanku yang aku salah memilih tempat. Jangan sampai kalian salah seperti saya. Kalau ada dari kalian semua yang pernah mengalami hal kayak aku, salah memilih tempat usaha, kalian bisa sharing-sharing, bisa komen di bawah. Next nanti aku bakalan cerita-cerita soal kejadian-kejadian hampir mirip kayak gitu, karena hampir dari kecil sampai aku umur sekarang banyak kejadian-kejadian di mana itu berhubungan dengan hal-hal kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Kalau aku ada waktu aja baru aku akan cerita. Terima kasih kalian sudah dengar cerita aku. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang belum subscribe tolong di subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video yang lebih bermanfaat. Kalau cerita-cerita kayak gini kan lebih ke cerita-cerita receh lah ya, maksudnya yang nggak receh juga sih, maksudnya pengalaman dimana salah memilih lokasi usaha, kan berhubungan dengan aku punya usaha. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Aku doain semuanya banyak rezeki, banyak hoki. Terima kasih.